ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Berjumpa kembali dengan saya Bos Terong Channel, informasi ragam pertanian inovatif, kreatif, dan bermanfaat ya teman-teman. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview kembali tanaman cabai rawit Pelita 8F1 usia 115 hari setelah tanam ya teman-teman. Saya sudah melakukan proses pemanenan sebanyak 3 kali, dan kemudian ini sudah melakukan proses penyiangannya untuk bagian sini. Dan untuk proses perawatan kesempatan hari ini, karena kemarin turun hujan ya teman-teman, jadi kita harus melakukan perawatan. Kadang kita melakukan proses perawatan itu bisa 1 minggu sekali atau 3 hari sekali ya teman-teman. Dan kemudian karena memang kemarin sedikit agak besar untuk hujannya, jadi kita akan melakukan proses penyepraian pada hari ini ya teman-teman. Dan ini adalah penampakan bagian bawah. Kalau yang ini belum sempat atau baru sedikit ya teman-teman, baru sedikit melakukan proses penyiangannya. Mungkin besok kita lakukan proses penyiangan lagi untuk karyawan masuk kembali. Dan pada kesempatan hari ini, karena akan melakukan proses perawatan yang terfokus pada pengendalian lalat buah dan kemudian pengendalian jamur ya teman-teman. Seperti biasa, untuk bahannya simak terus video sampai selesai agar teman-teman paham bahan-bahan apa saja ketika kita melakukan proses perawatan tanaman cabai setelah musim hujan, dan kemudian proses perawatan pengendalian daun agar tidak terkena trips dan tungau. Dan untuk nutrisinya ya teman-teman, simak terus videonya sampai selesai. Jadi 2.500 batang tanam ya teman-teman. Nah ini dia ya bahannya teman-teman. Ini satu lagi bahannya. Jadi sebagaimana yang telah saya jelaskan, kita ke funginya dulu, anti jamur ya teman-teman. Kita menggunakan mancozeb. Kenapa saya menggunakan mancozeb? Karena sebelumnya saya menggunakan antrakol, kemudian menggunakan mancozeb. Jadi di rolling ya teman-teman, seminggu atau 3 hari sekali mancozeb, antrakol. Kalau misalkan kita setelah musim hujan, gunakan mancozeb, karena mancozeb itu dia memberikan efek hangat ketika musim hujan itu, sehingga tanaman cabai yang kita miliki terhindar dari jamur. Namun sebaliknya, hentikan mancozeb ketika musim kemarau. Kita gunakannya antrakol atau merek yang lain ya teman-teman untuk proses pengendalian jamurnya. Dan kemudian untuk proses pengendalian lalat buah, sebagaimana yang tadi saya jelaskan, kita menggunakan kurakon ya teman-teman. Kenapa kurakon ini saya gunakan? Karena sebagaimana yang telah saya jelaskan pada video sebelumnya, bahwa kurakon ini dia memiliki bau yang menyengat. Bisa menggunakan starban atau dursban ya teman-teman, itu untuk mengusir lalat buah. Dia tidak bisa membunuh, tetapi bisa mengusir lalat buah ya teman-teman. Nih, nanti kita ke dosis ya teman-teman. Dan kemudian untuk perekat ya teman-teman, untuk perekat saya menggunakan Mama Lemon. Bisa menggunakan merek yang lain, bisa menggunakan premium dan lain sebagainya. Untuk mereknya silahkan saja, tapi kalau saya menggunakan perekatnya ini adalah Mama Lemon ya teman-teman. Dan terakhir, ini adalah ramuan racikan saya sendiri. Nah ini dalamnya adalah rendaman daun tembakau. Ini untuk pengendalian hama trips dan tungau. Ini bahan alami, karena ada yang bertanya katanya, bang, bahan alami untuk pengendalian trips dan tungau agar daun tidak keriting. Ini ya teman-teman, rendaman daun tembakau itu atau puntung rokok, ini sudah bagus ya teman-teman. Nah sekarang sebelum kita ke dosis, kita ke harga dulu. Untuk harga kurakon ya teman-teman, nih ini 36.000 di daerah saya untuk kurakon. Dan kemudian untuk mancozeb ini bisa ada 95.000, ada yang 150.000 ya teman-teman, tergantung merek dagang. Dan kemudian untuk ini kita buat sendiri ya, ramuan rendaman daun tembakonya. Untuk Mama Lemonnya 2.000 rupiah, itu sudah cukup ya teman-teman. Dan sekarang kita ke dosis. Untuk dosis ya teman-teman, kita gunakan ini 2 sendok makan. Ini 2 tutup, sekitar
Ini kan satu tutupnya 10 mili, berarti 2 tutup 20 mili karena saya menggunakan spray kocor 20 liter untuk mankosepnya, dan kemudian untuk kurakonnya 2 tutup, dan untuk rendaman daun tembakau atau puntung rokoknya ini gunakan 1 gelas per 20 liter air. 2 gelas tidak apa-apa, ini akan lebih bagus ya teman-teman, karena tidak akan memberikan efek overdosis ya teman-teman. Oke, itu penjelasannya. Jadi karena memang perawatan itu harus tetap konsisten kita lakukan, terlebih pada tanaman cabai yang sudah besar seperti ini kan usianya 115 hari setelah tanam ya teman-teman. Jadi meskipun sudah tinggi seperti ini dan buahnya sudah luar biasa ya teman-teman, dan sedikit saya akan mereview kembali dari ketiga panen tersebut. Di panenan pertama saya mendapatkan 30 kg saja real ya teman-teman, tanpa kita tambah, tanpa kita kurangi. Pemanenan kedua, di pemanenan keduanya kita mendapatkan 90 kg ya teman-teman. Dan kemudian pemanenan ketiga kemarin ya, ini masih baru panen yang kemarin, itu harganya beratnya 126 kg dapatnya pemanenan ketiga ya teman-teman. Jadi 126 kg di posisi harga 26.000. Panenan ke satu posisi harga 26.000 juga. Di panenan kedua itu yang 90 kilo itu harganya bervariasi antara 25.000, 26.000 dan 28.000 ya teman-teman. Jadi tiga kali kita sudah melakukan proses pemanenan. Nah, ini mungkin 1 minggu ke depan ini kita sudah bisa melakukan proses pemanenan, atau 10 hari ke depan ya teman-teman. Karena idealnya untuk tanaman cabai rawit Pelita 8F1 panen itu 2 minggu sekali, agar nantinya tidak terhambat untuk proses pertumbuhan pucuknya ya teman-teman. Oke, kita lanjutkan untuk peracikan penyepraian pada kesempatan hari ini ya teman-teman. Jadi untuk buahnya luar biasa ya teman-teman. Padahal ada yang bertanya, katanya, "Bang, kenapa tanaman cabai saya banyak yang layu atau banyak yang mati?" Itu karena diakibatkan daripada yang pertama, teman-teman salah dalam proses pengolahan lahan ya teman-teman. Karena sebagaimana yang saya jelaskan, bahwa kunci sukses budidaya tanaman cabai itu adalah 1 bibit, 2 pengolahan lahan yang baik dan benar, 3-nya adalah pemupukan dan perawatan ya teman-teman. Insya Allah kalau itu sudah dilaksanakan, maka teman-teman akan berhasil. Terlebih kalau teman-teman mengikuti cara saya, karena ini dari awal pengolahan lahan, kemudian proses penanaman, ini semuanya saya update teman-teman. Bisa disimak di video-video saya sebelumnya. Dari usia 1 hari, 2 hari, dan seterusnya sampai sekarang usia 115 hari. Ini sudah saya posting semuanya ya teman-teman. Silahkan buka playlist, di situ sudah tertera dari 0 setelah tanam, 0 hari setelah tanam, sampai 115 hari setelah tanam ya teman-teman. Oke, terima kasih telah menyimak video saya dalam perawatan cabai rawit Pelita 8F1 usia 115 hari setelah tanam ya teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan seperti biasa silahkan di kolom komentar. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung atau baru menemukan channel ini, seperti biasa silahkan like, comment, share, dan subscribe agar channel ini semakin berkembang dan bermanfaat ya teman-teman. Saya ucapkan terima kasih. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.